saya sebagai wartawan itu kena tipu tuh. Dan saya kehilangan kamera perusahaan. Inilah sepatu terakhir yang dikenakan Imelda Marcos ketika Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jernih, kita kembali berjumpa dengan Kom Teguh untuk ngobrol sharing seputar pengalaman. Karena saya dan Mas Teguh juga sama-sama wartawan yang sudah puluhan tahun berkelana dunia kewartawanan, dan ternyata kita punya sedikit pengalaman yang beririsan tentang Filipina. Mungkin kita akan ngomong soal Filipina, kesan-kesannya, terutama pada beberapa daerah yang saya pernah ke sana, Mas Teguh pernah ke sana, Teguh pernah ke sana, dan itu daerah konflik. Kalau kesan saya sih sebetulnya secara umum saya tidak suka Filipina. Sebagai seorang wartawan, pertama kali saya ditipu di luar negeri itu di Filipina. jadi saya punya kesan yang jelek terhadap Filipina. Kamu tahu sendiri? Kalau saya punya kesan yang ya dua hal, ada yang baik, ada yang buruk. Pertama adalah tahun 96. Ketika pertama kali saya keluar negeri itu ya ke Filipina. Dan saya ditugaskan dari kantor. Dan MPD pastinya ya? MPD. Kita bersama rombongan wartawan, beberapa wartawan dari Jakarta, Menlu Ari Alatas. Waktu itu Menteri Luar Negeri kita Ari Alatas yang sangat legendaris. Delegasi MNLF dalam perundingan dengan Filipina, Moro National Liberation Front, yang kebetulan kan berundingnya itu di Jakarta. Jadi kita balik pulang sama-sama lah setelah tercapai kesepakatan, dan kesepakatan itu ditandatangani di Istana Malacañang. Nah, pengalaman saya yang mungkin barangkali nggak akan pernah saya lupakan adalah saya sendiri kan belum pernah bertugas di Istana Merdeka. Tetapi saya sudah bisa masuk ke Istana Malacañang dan tidur di Istana Malacañang. Sekali cuma 2 jam. Di kasur ya? Bukan kan? Di bangku. Itu kalau tidur di bangku namanya bukan ketiduran. Yang penting tidur. Yang penting judulnya adalah tidur. Tidur di Istana Malacañang. Istana Malacañang di balkon. Di bawah itu acara penandatanganannya. Perjanjian perdamaian pemerintah Filipina dengan Moro National Liberation Front yang dipimpin oleh Nur Visuari. Pada saat itu adalah penengahnya, mediatornya adalah Hasan Wirayuda. Kemudian jadi Menteri Luar Negeri. Yang kemudian jadi Menteri Luar Negeri. Pada saat itu, tetapi untuk penandatanganannya perjanjian itu adalah Menlu Ari Alatas. Nah, saya masih ingat pada saat itu adalah kita para wartawan ini diminta oleh Istana Malacañang untuk datang jam 7 pagi. Kita nih nggak pernah tahu nih acara nih jam berapa gitu loh. Ya udahlah, kita datang dengan pakaian resmi kenegaraan, pakai jas, pakai dasi. Udah, kita ditaruh di wartawan diminta naik ke balkon. Kecuali fotografer, dia berkeliaran di bawah itu di ruang utama Istana Malacañang. Kita di balkon nungguin aja. Ternyata itu acara molor. Tertidurlah saya di sebuah kursi panjang. Itu pengalaman, katakan saja pengalaman saat-saat pertama datang ke Filipina. Itu adalah pengalaman yang baik. Tidur. Tapi saya justru buruk pengalaman saya. Pertama kali saya mendarat di bandara itu udah malam, sekitar pukul 10-an. Begitu saya keluar, orang pertama yang saya temui itu bagi saya adalah orang yang aneh. Dia mendatangi saya dan menawarkan sesuatu yang tidak pernah terpikirkan selama di Indonesia. Dia menawari, maaf ya, mungkin terasa agak enak. Dia menawarkan saya menonton sesuatu live antara dia dengan istrinya. Terus
Tentu saja saya menolak, marah. Kemudian setelah itu hanya 30 menit kemudian saya ditipu. Ya hal-hal yang buruk aja lah. Tapi setelah itu saya memang suka dengan Filipina, terutama ketika saya sudah ke daerah-daerah Muslim, Zamboanga, Kota Bato, karena banyak sekali hal-hal yang sama. Dan banyak saat itu tahun 99. Wali kota Bato sendiri itu adalah seorang keturunan Bugis dan dia sangat sadar dengan kebugisannya. Apalagi misalnya kalau dalam bentuk-bentuk ada persamaan-persamaan ketika dia bertanya, Mas Dermawan sudah sarapan? Hah? Sarapan? Ternyata sarapan itu bahasa sana untuk makan pagi, dan di kita juga kan sarapan adalah makan pagi juga. Ya benar, itu karena Filipina itu kan bahasa Tagalog sendiri. Bahasa Tagalog atau kemudian agak ke selatan ada namanya rumpun bahasa Tausug. Tausug ya. Tausug dulu lagi Miswari dengan Tausug ya. Iya. Jadi rumpun ini dua bahasa ini adalah masih rumpun bahasa Melayu. Dia mendapatkan pengaruh Spanyol saja yang membuatnya kemudian menjadi berbeda dengan Melayu, terutama pada dialek, pada pengucapan. Tausug itu pure Melayu. Nah, Nur Miswari sebagai sebuah sikap perlawanan terhadap pemerintah Filipina, dia menolak berbahasa Tagalog. Dia memilih berbahasa Tausug. Dia lebih memilih bahasa Tausug, bahasa Inggris atau bahasa Tausug. Nah, oke, barangkali saya harus melengkapi pengalaman saya tadi di Istana Malakanya. Usai penandatanganan ya kita turunlah dari balkon, masuk menuju ruang utama. Resepsi lah ya. Menuju ruang utama sambil jalan-jalan. Saya melewati sebuah ruang besar, ini berisi koleksi sepatu. Gimana Marco? 3.000 pasang. 3.000 pasang dan itu semuanya sepatu bermerek. Kita tidak bisa membayangkan ya berapa harganya. Seluruh merek besar ada di situ. Dan itu Imelda katanya orang di Istana Malakanya itu memesan sepatu itu eksklusif langsung pembuatnya kepada pembuatnya dan hanya untuk dibuat dengan kaki dia. Kalau kemudian harga sepatu paling mahal di Jakarta ini sampai 10 juta atau 20 juta, saya nggak tahu berapa harga sepatunya. Karena begitu eksklusifnya itu ya, karena begitu eksklusif dan hanya dibuat untuk dia sendiri dan sejarah. Tapi saya dengar ke 3.000 sepatu pasang tidak kemudian dijarah oleh masa ketika pendudukan istana itu ya. Dari 3.000 sepatu itu hanya ada satu yang heelnya patah. Haknya itu patah. Saya bertanya kepada salah satu petugas sana, kenapa ini jadi patah? Inilah sepatu terakhir yang dikenakan Imelda Marcos ketika lari pada saat terjadi kerusuhan pada saat massa yang merangsek masuk ke dalam istana. Mereka lari, sekeluarga itu lari ke pangkalan militer, ke pangkalan angkatan laut, lari lewat dengan helikopter ke Hawaii. Ada terowongan rahasia. Setiap istana saya yakin ada terowongan rahasia dan hanya mereka itu yang kalau bisa itu terjadi, saya sebetulnya saya impresif. Saya terkesan. Sekian ribu orang, mungkin puluhan ribu orang merangsek sebuah istana dan 3.000 sepatu eksklusif tetap tidak terjamah. Saya tidak bisa membayangkan itu terjadi di negara kita. Sementara begini, orang Filipina juga kan bukan orang-orang, kalau dalam pengalaman kita, pertama bukan orang kaya, kemudian juga bukan orang yang terlalu jujur. Sekali lagi saya katakan, saya sebagai wartawan itu kena tipu tuh di Filipina dan saya kehilangan kamera perusahaan di Filipina juga. Silahkan saja Anda dengan pengalaman buruk di sana. Tetapi adalah sebuah revolusi, barangkali dalam tanda kutip adalah revolusi massa yang begitu jujur terjadi di Filipina, begitu bersih itu terjadi di Filipina. Ketika massa masuk ke dalam istana, harus diingat tidak ada satu pun properti istana yang hilang.
bahkan pernik-pernik yang apa namanya di meja, apapun ornamen-ornamen kecil gitu, aksesoris kecil, nggak ada yang jatuh. Yang dijarah oleh masa pada saat itu adalah lukisan-lukisan Marcos, lukisan-lukisan Ferdinand Marcos, Imelda Marcos, keluarganya dikeluarin, dibakar di Pakistan. Setelah mereka kemudian mengeluarkan semua itu, mereka pulang. Bahkan seorang pastor di Manila pada saat itu mengatakan, inilah revolusi kami, di mana tidak ada bukan ya? Bukan. Pastor ya kayaknya. Seorang pastor biasa, inilah revolusi kami, di mana tidak ada darah tidak ada setetes darah yang tumpah, tidak ada sekeping kaca yang pecah. Dan Ferdinand Marcos bisa tumbang. Kita membayangkan nggak situasi yang sama terjadi di negara kita yang katanya negara bangsa yang tamah bla gitu loh. Kita pasti kalau ke Filipina saat itu mau tidak mau kita akan berkunjung ke daerah-daerah konflik. Saya selalu merasa bahwa dan layak menjuluki Filipina itu sebagai wilayah 1000 KAM lah ya. Ketika kita kemana-mana kita akan bertemu dengan KAM, mungkin itu milik MILF, Moro Islamic Liberation Front, atau MNLF, Moro National Liberation Front, atau bahkan KAM tuan tanah. Karena setiap tuan tanah kita tahu waktu itu hacienda ya, dari bahasa Spanyol itu perkebunan ya. Selalu memiliki KAM. Nah, bisa cerita soal KAM ini karena saya juga punya cerita tentang KAM. Pada saat saya dari Manila bersama beberapa wartawan, kita berangkat ke Zamboanga dengan pesawat. Zaman saya udah 50-50 tuh, 50 Muslim, 50. Betul, itu komposisi itu memang nggak tahu bagaimana diatur, tetapi di tengah komposisi 50-50 itu Muslim dan Kristen yang semuanya pribumi, ada satu komunitas eksklusif dari Zamboanga ini. Nah, Zamboanga itu kalau kita melihat di sana itu matanya coklat-coklat, cantik-cantik. Nah, seperti orang di Aceh lupa deh. Lamno. Ya. Kalau kita masuk di sana itu sama juga kita ke Lamno lah. Lamno dengan matanya kalau nggak coklat biru gitu, kulit bule. Oke, kita dari Zamboanga kemudian naik perahu cepat bersama Nur Miswari dan rombongan. Kita mengunjungi sebuah kamp di Basilan. Oh, pulau kecil ya? Pulau kecil. Sebenarnya tidak kecil, lumayan lah. Lebih kecil Holo lah. Holo lebih kecil lagi. Lebih kecil. Dari Basilan naik lagi, kita singgah lagi di beberapa pulau yang lebih kecil. Itu juga ada kamp-kamp di situ. Sepanjang perjalanan itu, seorang mantan panglimanya, namanya dia pangkatnya Brigjen, namanya Brigjen Ibrahim. Dia ini Panglima AFP? Bukan, Panglima MNLF, mantan Panglima MNLF. Dia berpengalaman dalam perang Afghanistan bersama kelompok mujahidin. Pada saat itu pimpinan mungkin masih kenal Hekmatyar. Gulbuddin Hekmatyar panglimanya pada saat itu, dan dia seterunya Ahmad Shah Masud. Betul, seterunya Ahmad Shah Masud dan Abdullah Dostam. Dostum itu kan dari kelompok dari etnis Tajik. Sampai dia sepanjang jalan itu mereka bercerita tentang kam-kam di pulau itu. Sampai kemudian ke Holo. Bagaimana dia menceritakan sebuah pertempuran hebat dengan angkatan laut Filipina dan pasukannya berhasil menyelamatkan diri. Heroik lah pokoknya lah. Nah, itu sepanjang perjalanan ya? Oke, sepanjang perjalanan. Kam-kam milik MNLF itu lebih merupakan baranggai. Kalau baranggai apa di sini? Satu komunitas pemukiman yang sebetulnya mereka bukan pasukan juga, tetapi warga biasa bertani di situ, sipil lah gitu. Itu mungkin lebih bisa hampir sama dengan beberapa camp MILF. Jadi mereka juga komunitas, bisa mereka hidup, bisa mereka bertani dan lain sebagainya, bercocok tanam. Yang katanya sih sebetulnya ada perbedaan, karena ini pengalaman saya waktu itu hanya mengunjungi beberapa camp MNLF juga.
salah satunya adalah Camp Remember Me. Ya. Saya lupa itu waktu itu. Kalau nggak salah di Kota Batu ya, karena saya di apa namanya diajak ke sana kemari itu oleh saudaranya wali kota, Pak Kusinin Sema. Itu kalau nggak salah di pinggir kota. Tapi satu hal, saya begitu saya melihat di sana ya saya tidak melihat itu sebuah dalam bayang saya. Kaum ya mungkin senjata apa itu? Dalam pemahaman kita yang konvensional, benteng terkepung, kemudian ada pos-pos penjagaan. Karena memang ya zaman-zaman itu lah 96, saya 99 saja ketika masuk 10 km ke sini ada checkpoint dari AFP, ada checkpoint dari marinir, kan begitu di sana. Jadi pikiran saya dengan camp itu pasti akan seperti itu. Ternyata saya menemukan ya seperti barangkali tadi, tapi ada catatan. Begitu saya masuk, memang ada satu pos yang isinya senjata-senjata yang menurut saya bukan senjata ringan semacam pistol mah udah ada di setiap di setiap pinggang dan tidak hanya pistol kan, granat juga ada. Nah di sana di pos itu saya melihat ada Howitzer, ada RPG, rocket propellant grenade, pelontar roket. Dan saya dengar kalau cuma RPG sih anak-anak 15 tahun 12 tahun di sini sudah bisa bikin Pak. Sudah jadi. Benar. Mereka mungkin terbiasa dengan situasi seperti begitu bertahun-tahun. Bahkan semenjak zaman Jepang. Gitu. Dan di Holo juga ada camp. Cuman camp itu relatif di tengah kota kalau di Holo. Bahkan Nurmisuari itu punya gedung 6 lantai di situ, bertingkat dan dia tinggal di situ. Nah pasukannya itu kemudian tidurlah di situ tuh, kemudian di gedung-gedung itu di lantai-lantai itu loh. Ada juga kamu di pinggirannya. Gitu. Tetapi mungkin kalau menurut saya setelah pembicaraan damai dengan pemerintah Filipina, kamp-kamp itu relatif kemudian tidak lagi mengerikan, tidak lagi kemudian sesuatu yang angker, tidak lagi kemudian sesuatu yang menakutkan orang menjadi bebas saja. Hanya saja kemudian harus dilihat kalau di Filipina, terutama di daerah konflik di Mindanao, membawa senjata itu adalah biasa. Seperti saya punya pengalaman juga seperti di Jakarta tahun-tahun 40-an orang bawa golok itu ya biasa gitu loh. Gitu. Nah ini saya juga terkejut ya. Dalam kondisi saya belum makan, saya ingin makan siang. Saya kemudian mencari warung-warung makan yang tidak ada babinya. Karena babi kan dipotong setengah leher, ditaruh begitu saja. Kayak orang sedang sedang menyindir gitu. Saya melihatnya saja kan agak gimana lah. Kemudian ketika saya mencari, saya melihat ada beberapa, dan ketika saya tanya pemiliknya Muslim, berani deh. Saya duduk. Ketika saya nunggu disajikan kayak semacam warteg di kita. Tiba-tiba ada orang duduk tuh di samping saya. Dibukanya tuh ikat pinggangnya. Dia taruh granat, dia taruh pistol. Saya pikir udah ya. Dia taruh juga M16 atau AK-47 tank. Setelah itu makan dengan santai. Saya merasa tidak bisa sesantai itu gitu. Di samping saya ada granat, di samping saya ada AK-47 yang kita tahu itu berisi. Dan mungkin saya terkokang. Iya betul. Dan barangkali mungkin ada yang paling menarik yang saya temui adalah ketika kita lagi jalan bersama beberapa tentara Republik Indonesia yang ditugaskan di sana untuk menjaga perdamaian antara MNRF dan pemerintah Filipina. Terdengar suara tembakan, baku tembak. Datanglah kita kalau kasih itu, cuma pelan-pelan saja gitu dari kejauhan. Ternyata benar ada 2 rumah yang kira-kira jaraknya
Bertetangga lah ya. 100 meter lah bertetangga, dipisahkan oleh sawah gitu. Saling Saling nembak, jedor, di sana nembak sini nembak. Nah, polisi datang cuma ngeliat begini, diam aja polisi. Ditanya lah sama kawan yang sudah lama di Filipina, kenapa Anda diam?